Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1181 Pedang Abadi Phoenix Gelap 4. Berdengung. Pada saat berikutnya, kekuatan Sun Flame oranye merah bangkit dari reruntuhan. Efektif. Sun Flame benar-benar bisa membuka kehancuran ini dengan kekuatan terendah. Jiu. Pada saat yang sama, di kedalaman reruntuhan, The Undying Dark Phoenix, yang bermandikan api hitam dan merah, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Makhluk menakutkan secara bertahap dihidupkan kembali dengan teriakan burung Phoenix dan api kematian. Pada saat ini, tiba-tiba terbangun. The Undying Dark Phoenix masih bingung, tapi sesaat kemudian, dia sangat gembira. Itu tidak disegel. Seseorang mulai membuka segelnya melalui Sun Flame. Segera merasakan fluktuasi garis keturunan akrab. Saya tidak menyangka putri saya yang baik tumbuh sejauh ini dalam waktu yang singkat. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. The Undying Dark Phoenix sangat bersemangat. Ini sebenarnya kebangkitan kedua selama periode waktu ini. Pertama kali terbangun adalah ketika hukum dihidupkan kembali. Pada saat itu terbangun. Sayangnya, dia masih belum bisa menembus segel dengan perubahan lingkungan. Tak lama kemudian, dia tertidur lagi. Kali ini benar-benar terbangun. Itu sangat bersemangat. Sepertinya investasi pada buah abadi dan kedua bunga api matahari tidak salah. Setelah pihak lain menguasai kemampuan untuk membuka segel kehancuran ini, segera datang untuk menyelamatkannya. Kecepatannya lebih cepat dari yang dibayangkan. Karena meskipun sumber daya yang ditinggalkannya dapat memungkinkan Chitong dengan cepat meningkat ke level totem, penjinak binatang itu kemungkinan besar akan menjadi beban, tetapi dari kelihatannya, sepertinya tidak ada. Tapi itu hanya waktu yang singkat. Tidak ada alasan bagi pemuda itu untuk mencapai level legendaris. Mungkinkah setelah kebangkitan hukum, lebih mudah bagi manusia untuk meningkatkan levelnya? Lupakan saja, lupakan saja. Setelah reruntuhan menerobos, Phoenix kegelapan yang abadi langsung menyeret tubuhnya dan bermandikan api terkutuk dan api matahari saat terbang ke langit di luar. Di detik berikutnya, The Undying Dark Phoenix terbang di dunia luar. Tubuh api jahatnya yang besar yang tingginya hampir 100 meter membuatnya tampak megah. Setelah terbang di dunia luar, matanya berkedip dengan cahaya gelap saat menatap Si Yu dan Chitong dalam wujud Sword Maiden. Hahaha, tawa besar bergema melalui medan perang undead. Putri yang baik, terima kasih. Saya sangat tersentuh, tetapi lebih baik melakukan hal-hal yang baik sampai akhir. Itu menatap Chitong dan berkata, aku sangat lapar, sangat lapar, sangat lapar, kamu sudah sangat kuat. Anda harus memberi saya beberapa. Setelah menyerap kekuatanmu, aku seharusnya bisa kembali ke puncak. Level demigod, dan demigod yang kuat tidak kalah dengan naga. Jiu. Pada saat berikutnya, dia berteriak keras lagi, seolah-olah itu telah mengaktifkan beberapa skill khusus. Di sisi lain, ekspresi Chitong tiba-tiba berubah. Rasanya kekuatan garis keturunan Phoenix di tubuhnya segera meninggalkan kendali dan hendak ditarik keluar. Chitong dapat merasakan bahwa lawan dari Undying Dark Phoenix tidak kuat dan tidak pada tingkat setengah dewa, tetapi memiliki efek menahan yang sangat kuat, membuatnya sangat sulit untuk melawan dengan kekuatan yang diturunkan oleh Mu Huiyin. Seolah-olah pihak lain telah menggunakan beberapa keterampilan yang berspesialisasi dalam melawan keturunan dari garis keturunannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Chitong dipenuhi amarah saat melihat Phoenix kegelapan yang tidak mati. Namun, meskipun tidak bisa melawan dengan kekuatan garis keturunan yang diturunkan oleh Mu Huiyin, saat niat pedang bertahan di mata Chitong, aura pedang yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, formasi pedang pembunuh abadi menembus semua batasan. Nyanyian pedang nomologis yang mengejutkan meletus, langsung memotong hubungan garis keturunan antara Undying Dark Phoenix dan Chitong. Ledakan. Keempat pedang bertahan, dan teriakan pedang hukum bergema di seluruh dunia, menghancurkan semua api. Aura pedang bertahan, membuat Undying Dark Phoenix yang berlawanan tiba-tiba melebarkan matanya. Keterampilan kuasi ilahi, bagaimana ini mungkin? Hei, sungguh lelucon. Pada saat ini, tidak hanya Chitong, tetapi Si Yu dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tidak bersahabat. Ledakan. Demigod 11 tiba-tiba meningkat hingga setinggi 100 meter dan memasuki bentuk Chaos Panda. Itu memandang Phoenix kegelapan yang tidak mati dengan kejam.
Gadis kucing permata mengungkapkan ekspresi seperti yang diharapkan. Dengan ayunan ekornya, auranya naik terus. Kekuatan setengah dewa tidak diragukan lagi ditampilkan. Kilau mata permata menyebar saat melihat ke arah Phoenix kegelapan yang abadi dengan kaget. Bukankah orang ini sedikit terlalu cemas? Dia baru saja keluar dan berani menyerang tanpa mengetahui situasinya. Jadi apa yang dikatakan pihak lain seharusnya palsu. Lalu apa kebenarannya? Kucing permata merasa bahwa ia harus mengetahuinya setelah menyelesaikan pembersihan. Ledakan, pencegahan tingkat penuh dari Bugi, Baby Ginseng, Susu, Ling, dan yang lainnya bangkit dengan keras dan ditekan. Pada saat ini, Unding Dark Phoenix, yang baru saja akan menyerap kekuatan garis keturunan Chitong, tiba-tiba tertegun. Matanya semakin melebar, dan hampir terasa sulit bernapas. Dua demigod, ia menatap panda dengan kaget dan merasa bahwa ia sedikit familiar. Kemudian, ia melihat gadis kucing itu dan juga merasa bahwa fluktuasi kehidupan pihak lain sedikit familiar. Bukankah kedua orang ini beruang dan kucing yang mengikuti manusia penjinak binatang ini ketika pertama kali bangun? Teringat bahwa di antara keduanya pada waktu itu, yang satu jelas hanya pangkat komandan, dan yang lainnya hanya pangkat tuan. Sudah berapa lama? Bagaimana itu bisa mencapai tingkat setengah dewa? Mustahil. Itu masih bisa mengerti mengapa level Chitong meningkat begitu cepat. Tidak, itu tidak bisa mengerti sama sekali. Pada saat ini, Unding Dark Phoenix sama sekali tidak mengerti mengapa Chitong telah menguasai keterampilan semu hanya dengan dua Sun Flame Flowers dan Unding Fruit. Itu bahkan benar-benar lolos dari kekangan garis keturunan kelas atas dan mengembangkan keterampilan semi-ilahi tipe pedang yang melebihi rasnya. Siyu berkata, ayolah, aku lupa. Anda belum punya waktu untuk membersihkan kutukan dan wabah Anda. Sepertinya rasionalitasmu telah terkorosi. Belum terlambat untuk membersihkan sekarang. Mustahil, teriak The Unding Dark Phoenix, hampir tertutup keringat. Dia terus merasa bahwa itu sedikit berbeda dari naskah yang dia harapkan. Bab 1182 Kebenaran Dinasti Permaisuri. Medan Perang Mayat Hidup. The Unding Dark Phoenix sangat ketakutan, tidak mengerti mengapa plot seperti itu akan terjadi. Tunggu, melihat bahwa Siyu dan yang lainnya akan menyerang, Phoenix kegelapan yang abadi menghentikan mereka berulang kali. Aku hanya berhalusinasi karena terlalu lama disegel dan terlalu lapar. Saat berbicara, tiba-tiba mengeluarkan teriakan Phoenix yang tajam. Api bawah di tubuhnya segera meningkat, dan dia ingin terbang menjauh. Di bawah tatapan Siyu, tingkat energinya langsung meningkat dari 1 miliar menjadi lebih dari 1 miliar dan dengan cepat mendekati 2 miliar. Ini karena undead di mana-mana di medan perang undead mulai spirit release dan menjadi nutrisinya karena terobosan Unding Dark Phoenix. Adegan ini membuat pandangan Siyu tanpa sadar membeku. Untungnya, dia tidak datang untuk menyelamatkan Unding Dark Phoenix terlalu dini. Orang ini tidak hanya memiliki hubungan dengan semua mayat hidup yang lahir dari wabah dan kutukan di medan perang mayat hidup, tetapi juga bisa langsung menentukan hidup dan mati mereka. Ia bahkan mempertahankan hubungan yang sangat istimewa dengan Chitong. Jika itu Chitong sebelum evolusinya, itu mungkin akan langsung menjadi nutrisi garis keturunannya. Namun, bahkan jika Unding Dark Phoenix memiliki banyak kartu truf, pikiran pertama ketika melihat Siyu dan yang lainnya masih melarikan diri. The Unding Dark Phoenix curiga bahwa dia masih bermimpi dan merasa itu terlalu aneh. Itu hanya tidur. Kapan keterampilan setengah dewa dan setengah dewa menjadi begitu umum? Dalam kondisinya saat ini, dia pasti tidak mau melawan demigod secara langsung. Namun, Phoenix kegelapan yang abadi ingin pergi dan terus menyerap mayat hidup di medan perang mayat hidup, tetapi harus bertanya kepada Siyu dan yang lainnya apakah mereka setuju. Tak lama kemudian, ekspresi Unding Dark Phoenix berubah. Ia menyadari bahwa ruang di sini benar-benar tertutup. Kemudian, pemuda di seberang berubah menjadi orang berambut merah dan bermata merah. Formasi pedang api matahari yang mengejutkan menguncinya di sekitarnya. Wow, batu kilangan hitam dan putih melintasi ruang dan muncul di atas kepalanya. Selain itu, suara hukum lainnya bergetar. The Unding Dark Phoenix memandang hantu Blue Sea Scientist di belakang Siyu dengan kaget. Demigod ketiga, bukankah kau Sprite Laut Biru? Kenapa kamu di sini juga? Itu telah melihat Blue Sea Sprite pada puncaknya 3000 tahun yang lalu, tetapi karena ini, ia tidak dapat memahami mengapa sosok Blue Sea Sprite muncul di sini.
Api matahari, batu penggiling yin yang, roh pembersih laut, 3 keterampilan pembersihan. Anda menyukai mereka, kata Siyu. Pupil dari Unding Dark Phoenix menyempit. Di bawah ekspresi simpatik Bugi, kucing permata, dan Ling, tangisan sedih datang dari penghalang ruang. Kaisar yang menjulang tinggi menutupi telinganya dan menghela nafas. Menyedihkan, menyedihkan, bahkan Yun An tidak dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, yang membuat Baby Ginseng tertekan adalah bahwa dalam operasi ini, ia juga bertindak sebagai penyembuh pendukung dan dokter tim. Ah! Jeritan The Unding Dark Phoenix sangat tajam, seperti wanita yang sedang melahirkan. Wajah Siyu menegang saat mendengarnya. Susu, lahap dan segel untuk pembersihan kedua. Di Infinite Devor Space, ini adalah ketiga kalinya seorang tamu datang baru-baru ini. Sebelumnya, itu adalah Demigod Abyss dan Demigod Rasyun. Kali ini, Unding Dark Phoenix dianggap yang terburuk. Saat ini, Yun An masih menjalani pemurnian. Pikiran dan perlawanannya belum sepenuhnya dibersihkan. Roh pembersih laut susu sangat kuat saat dimurnikan dengan efek terbesar. Itu benar-benar bisa membuat orang jahat membuka lembaran baru. Dalam sejarah, banyak dewa abis yang cukup beruntung tidak dibunuh oleh susu telah sepenuhnya dibersihkan oleh susu dari kekuatan jurang dan menjadi penjaga laut. Jika Yun An dibersihkan sejauh ini, bahkan jika dilepaskan, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Dong Huang. Bahkan mungkin menjadi duta lingkungan Dong Huang. Namun, kenyataannya adalah itu pasti tidak bisa dibersihkan sejauh ini. Lagi pula, jika benar-benar dibersihkan, bagaimana jika pecahan meteoritnya tidak memiliki efek evolusi? Oleh karena itu, saat ini, itu hanya pembersihan sebagian yang ditargetkan. Setidaknya, ia tidak memiliki perlawanan yang terlalu kuat ketika mencoba menebus penyesalannya. Di pihak Unding Dark Phoenix, setelah dipenjara, ia juga terus menerima baptisan roh pembersih laut. Susu tidak menahan orang ini. Itu langsung mengalami pembersihan kekuatan terbesar. Tidak hanya harus membersihkan pikiran dan perlawanannya, tetapi juga harus membersihkan kekuatan di tubuhnya. Lagi pula, seluruh tubuh orang ini dipenuhi wabah dan kutukan. Selain menciptakan roh ganas yang tak terkendali, tidak ada gunanya lagi. Karena kekuatan orang ini tidak cukup untuk seorang demigod, dan yang paling cocok adalah semigod seperti Tyrant Dragon King, tidak sulit untuk membersihkannya. Setelah sekian lama, Unding Dark Phoenix terbangun dari komanya. Kekuatannya telah dilemahkan dengan berbagai metode pembersihan. Itu membuka matanya dengan susah payah dan melihat Siyu dan yang lainnya berdiri dengan rapi di depannya. Matanya mati. Bunuh aku. Selamat, wabah dan kutukan di tubuhmu sudah dibersihkan. Secara teori, Anda seharusnya memulihkan kesadaran diri dan rasionalitas Anda, Siyu memberi selamat. Mengapa kamu begitu ingin mati? Kalau tidak, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan dan membersihkanmu? Atau apa yang kamu katakan sebelumnya bohong? The Unding Dark Phoenix membuka mulutnya sedikit dan akhirnya menatap Sword Mai dan Chitong yang berdiri di samping Siyu dalam diam. Itu menutup matanya lagi, tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Sepertinya sudah sedikit sadar, tapi masih belum cukup, kata gadis kucing permata itu dengan rasa ingin tahu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apakah kamu berencana untuk mengatakan sesuatu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan? Siyu bertanya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, kami akan mengekstrak ingatanmu. Itu mungkin menyebabkan Anda sejumlah kerusakan. Bab 1183 Kebenaran Dinasti Permaisuri, 2. Tentu saja, bahkan jika kamu mengatakannya, kita mungkin melakukannya pada akhirnya, tapi dengan lembut. Karena Unding Dark Phoenix benar-benar memiliki hubungan darah dengan Chitong, Siyu dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk menyerang. Bagaimanapun, pihak lain secara fundamental masih berbeda dari Yun An dan yang lainnya. Tanyakan. Ketika Siyu selesai berbicara, Unding Dark Phoenix tidak membuka matanya, tetapi berbicara dengan lemah. Tanpa kebrutalan saat baru saja menembus segel, pikirannya dibersihkan oleh susu dan menjadi tenang. Medan kekuatan mentalnya juga berubah. Melihat sikapmu saat ini, apa yang kamu katakan kepada kami sebelumnya adalah bahwa dua perselisihan internal antara ras Phoenix karena bibrida dan darah murni harus menjadi cerita yang dibuat-buat, bukan? Apa sebenarnya identitasmu? The Unding Dark Phoenix membuka matanya lagi dan menatap Siyu.
Cerita itu benar. Dari sudut pandang ras Phoenix, aku memang ibu dari Mu Huiyin dan Permaisuri, tapi dari sudut pandang manusia. Saya salah tentang ini. Pada akhirnya, saya membawa ini pada diri saya sendiri. Saya mengerti bahwa mungkin jiwa saya yang menghilang adalah takdir terbaik saya sekarang. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Kalau begitu, tolong biarkan itu mengakhiriku. Phoenix kegelapan yang abadi memandang Chitong dan berkata dengan lemah. Beritahu saya, Siyu merasa bahwa sejarah yang tersembunyi di baliknya mungkin tidak sederhana, jadi dia bertanya. The Undying Dark Phoenix berkata, asal mula segala sesuatu masih dimulai dari era mythical. Menurut catatan ras Phoenix, era mythical berakhir karena perang, dan Blue Planet hancur. Setelah itu, para dewa kuat dari ras Phoenix meninggalkan Blue Planet satu demi satu. Hanya sebagian kecil dari ras Phoenix yang tidak menjadi dewa tetap tinggal dan berevolusi menjadi ras Phoenix di masa depan. Setelah sekian lama, ras Phoenix perlahan melupakan era mythical. Sejarah dimusnahkan dalam waktu, tetapi suatu hari, setengah dewa dari ras Phoenix pergi ke langit berbintang untuk menerobos ke tingkat dewa. Namun, itu tidak dapat menembus ke tingkat dewa dalam perjalanan ini, jadi terpaksa kembali karena tidak dapat menahan lingkungan langit berbintang. Saat ini, umurnya sudah akan segera berakhir. Ia hanya ingin mati di kampung halamannya. Namun, selama proses pengembalian, secara tidak sengaja memasuki reruntuhan Phoenix Rache di langit berbintang. Itu adalah dunia mistik yang diciptakan oleh Dewa Phoenix yang meninggalkan planet biru di era mythical. Di dalamnya ada harta rahasia yang dibawa kembali dari kedalaman langit berbintang. Dalam hal tingkat sumber daya, harta rahasia itu bahkan berada di atas tingkat dewa. Saat itu, leluhur ras Phoenix yang membawanya kembali menyebutnya sebagai sumber daya yang melebihi tingkat dewa. Mendapatkan harta karun rahasia, nenek moyang ras Phoenix ini awalnya sangat senang dan berpikir bahwa ini adalah harapannya untuk menembus ke tingkat dewa, tetapi segera, dengan menyesal menemukannya. Harta karun rahasia tingkat dewa super ini disegel di reruntuhan. Itu tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya sama sekali. Ketika Undying Dark Phoenix selesai berbicara, ekspresi Siyu dan yang lainnya sedikit berubah. Itu membawa reruntuhan kembali ke Blue Planet dan ras Phoenix sebelum mati. Kemudian, setelah penelitian ras Phoenix, mereka menemukan bahwa jika mereka ingin mengambil sumber daya, mereka mungkin membutuhkan kekuatan setingkat dewa. Hanya level demigod saja tidak cukup. Tapi di era di mana hukum tidak lengkap, tidak mungkin kekuatan tingkat dewa muncul. Pada saat itu, untuk mempelajari reruntuhan, ras Phoenix telah menghabiskan banyak sumber daya, menyebabkan ras Phoenix menjadi jauh lebih lemah. Itu langsung dilampaui oleh Dragon Rache. Setelah berdiskusi dalam balapan, agar tidak membiarkan ras Phoenix melanjutkan investasi tanpa akhir dan penurunan karena kehancuran ini, mereka memutuskan untuk menyegel reruntuhan dan meninggalkan ajaran leluhur. Mereka akan menunggu mythical revival sebelum membukanya. Sejak saat itu, reruntuhan ini menjadi area terlarang bagi perlombaan Phoenix dan tempat terpenting. Sampai, di generasi kita, ras Phoenix melahirkan dua demigod. Yang satu adalah saya, dan yang lainnya adalah saudara perempuan saya. The Undying Dark Phoenix memandang Siyu dan yang lainnya. Bakat kakak lebih baik dariku sejak dia masih muda. Dia menekan saya dalam setiap aspek. Pada akhirnya, dia juga yang menjadi pemimpin ras Phoenix. Kita semua memiliki garis keturunan Dewa Matahari Phoenix, tapi itu bahkan lebih luar biasa. Butuh satu langkah lebih jauh dan berhasil berevolusi menuju 4 roh surga, burung Vermilion. Saat itu, ia dikenal sebagai makhluk yang paling dekat dengan Vermilion Bird. Bahkan mendirikan negara besar dan disembah sebagai dewa. Warganya tersebar di berbagai ras, dan di antara mereka, jumlah manusia adalah yang terbesar. Saat itu, saya sangat marah. Saya ingin mengunggulinya, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Sampai aku mendapat mimpi firasat. Mimpi firasat memberitahu saya bahwa manusia adalah kunci untuk membuka kehancuran ras Starry Sky Phoenix. Selama saya bisa membuka kehancuran ini, saya bisa menjadi yang terkuat dari ras Phoenix dan memimpin ras Phoenix ke puncak yang lebih makmur, melampaui kakak. Untuk beberapa alasan, saya percaya mimpi firasat ini. Tidak, atau lebih tepatnya, mimpi ini hanya memberiku alasan. Saya sudah lama memiliki pemikiran ini. Pada akhirnya, saya memilih jalan yang tidak dapat diterima.
Ras Phoenix mengejar kemurnian garis keturunan, tetapi untuk menjadi lebih kuat, saya mulai memodifikasi garis keturunan saya dan menghargai potensi manusia. Saya mencoba memodifikasi tubuh manusia dari Beastamers manusia dan memodifikasinya menjadi bibrida dari ras Phoenix. Saya berharap menggunakan manusia bibrida sebagai nutrisi untuk membuat saya lebih kuat. Faktanya, jika saya bisa menggunakan manusia untuk menerobos ke tingkat dewa, saya bisa memimpin ras Phoenix ke babak baru. Selama periode ini, puluhan ribu manusia mati karena eksperimen bibrida saya. Beberapa dari mereka ditangkap dari luar bangsa Phoenix, tetapi bakat mereka tidak terlalu bagus. Pada akhirnya, saya membidik manusia yang telah menjalani pemurnian alam mistik Phoenix dan memiliki garis keturunan yang unggul. Mereka semua adalah penganut Vermilion Bird dan memiliki bakat luar biasa. Bab 1184 Kebenaran Dinasti Permaisuri 3. Namun, kebenaran selalu terungkap, tidak ada yang menyembunyikan kebenaran. Saya ditemukan oleh saudara perempuan saya dan itu sangat marah. Itu segera melarang saya untuk terus memodifikasi garis keturunan saya dan menghentikan omong kosong ini. Itu juga ingin menghakimi saya. Menurut aturan klan, dia ingin mengurungku selama 1000 tahun untuk berefleksi. Saya secara alami tidak mau, jadi saya memimpin klan yang mengikuti saya untuk melawannya. Selama periode ini, saya diam-diam mengirim salah satu putri saya yang paling saya banggakan, yang mengandung garis keturunan saya, keluar dari bangsa Phoenix terlebih dahulu, khawatir dia akan terluka. The Unding Dark Phoenix menatap Chitong. Perselisihan internal berlangsung lama. Kami menderita kekalahan telak dalam pertempuran ini, tetapi karena perasaan lama kami cukup beruntung untuk berhasil melarikan diri. Saya memimpin sebagian dari perlombaan Phoenix untuk meninggalkan bangsa Phoenix dan datang ke Dong Huang untuk menemukan bibrida yang sempurna itu. Sayangnya, aku tidak bisa menemukannya lagi. Selain itu, vitalitas kami sangat terluka, jadi kami membuka alam mistik baru dan tertidur lelap untuk memulihkan diri. Tidur ini berlangsung selama 1000 tahun. Setelah bangun lagi, saya mengambil rencananya dan terus menciptakan sejumlah besar bibrida Phoenix, mendirikan faksi baru di timur, Kekaisaran Phoenix. Karena tidak ada demigod totem di timur saat itu, kami dengan cepat menjadi faksi nomor 1. Sejumlah besar Beastamers berdarah campuran dari ras Phoenix juga menjadi kumpulan Beastamers manusia dengan talenta terbaik di timur pada saat itu. Di antara mereka, Huang Xi adalah permaisuri Dong Huang yang Anda sebutkan. Dia adalah salah satu dari mereka. Pada awalnya, potensi bakatnya sebenarnya tidak bagus di antara banyak bibrida Phoenix. Dia terlambat berkembang. Tidak ada yang menyangka dia menjadi penjinak binatang legendaris yang pada akhirnya bisa melawan para dewa. Sebenarnya, sejak kita bangun dan membangun kembali Kekaisaran Phoenix, kakak sudah memperhatikan kita. Melihat bahwa kita tidak bertobat dan terus menantang aturan ras Phoenix, kali ini benar-benar marah. Ras Phoenix sama sekali tidak akan membiarkan garis keturunan mereka mengalir ke ras lain, juga tidak akan membiarkan garis keturunan ras mereka ternoda. Oleh karena itu, bangsa Phoenix, yang berada jauh di pulau seberang laut, menjadi musuh terbesar Kekaisaran Phoenix. Kedua belah pihak memulai pertarungan totem lagi. Mengambil kembali rumahku dan membuktikan bahwa aku yang ortodoks, mengambil sumber daya tingkat dewa super yang ditinggalkan oleh leluhur ras Phoenix, juga telah menjadi tujuan utama Kekaisaran Phoenix yang kupimpin. Kali ini, karena keberadaan Beastamer hibrid, kita tidak dirugikan. Faktanya, karena Huang Xi melebihi harapan semua orang dan menjadi penjinak binatang legendaris, kekuatan kita telah melampaui bangsa Phoenix, memaksa suster dan yang lainnya mundur selangkah demi selangkah. Saat ini, saya menyadari bahwa waktunya sudah matang. Kami telah mengutak-atik setiap Beastamer hibrid. Kita bisa menggunakannya sebagai pengorbanan dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk pertumbuhan kita. Saya menilai bahwa jika saya menyerap Huang Xi, kekuatan saya pasti bisa menjadi dewa puncak yang tidak kalah dengan Blue Sea Sprite. Aku bahkan bisa melampaui level demigod dan menjadi level dewa. Oleh karena itu, saya menyerang. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya telah meremehkannya. Kekuatannya telah lama lepas dari kendaliku. Meskipun rencana cadangan yang kutinggalkan berguna, aku tetap dibunuh olehnya. Namun, karena aku memakan buah abadi, aku berhasil dihidupkan kembali dan menjadi undead. Mungkin juga karena kekeluargaan. Setelah itu, dia tidak sepenuhnya membunuhku. Dia hanya menyegelku.
Ini semua yang aku alami sejak aku disegel di sini, The Undying Dark Phoenix menghela nafas. Huang Xi adalah anak yang baik. Anda terlihat sangat mirip. Aku telah mengecewakanmu. Saya sebenarnya ingin menggunakan metode ini untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. The Undying Dark Phoenix menatap Qitong dan bertobat. Xiyu dan yang lainnya juga berpikir keras. Di sisi lain, Qitong menghela napas lega. Setelah benar-benar memastikan bahwa itu tidak memiliki hubungan ibu anak yang mendalam dengan Undying Dark Phoenix, itu lega. Jika Mu Huiyin tidak mengakui garis keturunannya, itu sama saja. Itu hanya membutuhkan Xiyu. Garis keturunan ini membawa terlalu banyak penderitaan bagi Mu Huiyin, dan bahkan membuat Mu Huiyin berinisiatif untuk menghapus garis keturunan itu nanti. Setelah Qitong kecil mendengar sumber dari garis keturunan tersebut, jika bukan karena fakta bahwa garis keturunan ini dapat memberinya kekuatan dan memungkinkan dia untuk melindungi Xiyu dengan lebih baik, dia juga ingin menyerah. Seperti yang diharapkan, rasanya ada alasan mengapa ia lebih menyukai keterampilan pedang yang ditinggalkan Mu Huiyin dan bukan kekuatan Phoenix. Apa yang terjadi setelah itu? Xiyu bertanya, bagaimana dinasti permaisuri binasa dan bagaimana kamu menjadi seperti ini? The Undying Dark Phoenix berkata, pada akhirnya, setelah saya disegel, Huang Xi mengubah nama nasional Kekaisaran Phoenix menjadi Dong Huang. Dibandingkan dengan identitas ras Phoenix, dia lebih mengakui identitasnya sebagai manusia. Bangsa totem Phoenix akhirnya menjadi negara manusia. Dia mengakhiri perang totem di timur sekaligus. Dengan kekuatan penjinak binatang legendaris, dia membiarkan timur memasuki era damai lagi. Namun, bertahun-tahun kemudian, Sister menerobos dan memulai perang dengan Dong Huang lagi. Tahun-tahun perang telah membuat konflik antara kedua pihak tidak dapat diselesaikan. Kakak jauh lebih kuat dariku, tetapi setelah Huang Xi tumbuh ke puncak, dia menjadi lebih kuat. Bukan hanya aku bukan tandingannya, bahkan setelah Suster menerobos, dia bukan lagi tandingannya. Dia memimpin tentara Phoenix sendirian dan memblokir Sister dan yang lainnya di luar negeri. Setelah mendapatkan keuntungan, Huang Xi ingin mengambil langkah maju dan mengambil sumber daya tingkat dewa super legendaris yang tersisa di perlombaan Phoenix. Dia sudah sangat kuat sejak dia masih muda. Legendaris bukanlah akhir yang dia inginkan. Sumber daya ini mungkin dapat memungkinkannya untuk mengambil langkah maju. Bab 1185 Kebenaran Dinasti Permaisuri 4. Namun, ketika kakak melihat bahwa Huang Xi telah menargetkan sumber daya tingkat super, dia juga melawan dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, menurut apa yang saya ketahui, Sister dan Huang Xi tewas bersama dalam pertempuran terakhir. Huang Xi ingin mengambil sumber daya tingkat dewa super di perlombaan Phoenix, tetapi dia menemukan jebakan yang dibuat oleh Suster sebelumnya. Seluruh kehancuran hancur karena pertempuran ini, menyebabkan mereka dan seluruh kehancuran jatuh ke dalam aliran spasial. Di segel, setelah mengetahui situasi mereka, saya mulai berpikir untuk membuka segel dan mendapatkan kehidupan baru. Saya mempelajari segel dan menyerap aura kematian yang memenuhi tempat ini untuk terus memodifikasi garis keturunan saya. Pada akhirnya, saya mengubah diri saya menjadi penampakan hantu ini. Tidak hanya saya tidak membuka segelnya, tetapi saya juga mengubah lingkungan sekitar menjadi tanah mati. Apa yang disebut kutukan dan wabah juga merupakan konsekuensi dari tindakanku sendiri. Setelah Undying Dark Phoenix selesai berbicara, katanya, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Karena aku, seluruh ras Phoenix hampir musnah. Putri saya, yang awalnya dekat dengan saya, juga meninggalkan saya, dan kakak kehilangan nyawanya karena hal ini. Dosa-dosa di tubuh saya tidak lagi memungkinkan saya untuk hidup di dunia ini. The Undying Dark Phoenix memang sangat menyesal sekarang. Jika itu tidak mengkhianati ras Phoenix saat itu, ras Phoenix tidak akan melemah sejauh ini. Jika itu tercermin dalam waktu dan tidak menyerang permaisuri atau membuat permaisuri menjadi musuh ras Phoenix, mungkin permaisuri akan menjadi orang yang memiliki harapan terbesar untuk memimpin ras Phoenix ke puncak. Sayangnya, setiap kesalahan menyebabkan begitu banyak akibat buruk. Sekarang akhirnya diselamatkan dari segel oleh seorang putri, itu masih membuat pilihan yang salah. The Undying Dark Phoenix merasa hidupnya gagal. Xiyu dan yang lainnya diam. Mereka tidak tahu apakah itu karena roh pembersih laut susu telah berpengaruh, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Phoenix kegelapan yang tidak mati benar-benar bertobat dengan tulus. Namun, yang mengejutkan Xiyu, kucing permata,
dan yang lainnya adalah begitu banyak liku-liku yang terjadi selama era dinasti Permaisuri. Di mana lokasi kehancuran kosmik itu? Si Yu bertanya. The Undying Dark Phoenix menatap Si Yu dan menggelengkan kepalanya. Di sebuah pulau besar, itu disebut Pulau Phoenix. Itu adalah markas awal ras Phoenix. Namun, jika kamu juga memikirkan sumber daya tingkat super itu, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Seluruh kehancuran kosmik tersapu ke dalam fluks spasial karena pertempuran antara Huang Xi dan saudara perempuan saya. Pulau Phoenix juga tenggelam karena perang. Tidak mungkin menemukannya lagi. The Undying Dark Phoenix berkata, bisakah kamu membunuhku sekarang? Kucing permata berkata, sayang. Bukankah sumber daya tingkat super pada tingkat yang sama dengan mata dewa jahat? Kucing itu merasa kasihan. Ras Phoenix benar-benar kaya. Chitong. Si Yu memandang Chitong dalam bentuk Sword Maiden. Chitong menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa Phoenix kegelapan yang tidak mati tidak ada hubungannya dengan dia. Si Yu dapat memutuskan apapun yang dia inginkan. Pada akhirnya, Si Yu terdiam. Dia menyapu kucing permata dan yang lainnya keluar dari Devor Space. Dia berencana untuk memikirkannya sebelum memutuskan bagaimana menghadapi Undying Dark Phoenix. Itu belum bisa mati. Setidaknya, itu harus membiarkan Bugi memasuki mimpi, air ingatan susu jatuh, dan memverifikasi kata-katanya untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Permaisuri benar-benar binasa bersama saudara perempuan dari Undying Dark Phoenix, seorang dewa yang berevolusi menjadi Vermilion Bird. Saat Undying Dark Phoenix masih hidup, itu benar-benar setengah dewa. Sumber daya tingkat dewa super di ras Phoenix. Pendahulu dinasti Permaisuri, negara totem, Kekaisaran Phoenix. Si Yu dan yang lainnya, yang telah menerima informasi yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, merasakan gatal di hati mereka. Jadi begitulah ras Phoenix hampir dimusnahkan. Di antara mereka, Si Yu paling tidak bisa melupakannya. Dia ingin membawa mereka kembali ke era dinasti Permaisuri untuk melihatnya. Adik perempuan Chitong, sang Permaisuri, meninggal begitu saja. Kasihan, dia telah melihat Kaisar Wu, dan dia juga sangat ingin melihat Permaisuri. Jadi apa sumber daya tingkat super yang dibawa kembali oleh leluhur ras Phoenix dari langit berbintang? Apakah para dewa planet biru benar-benar terkenal di langit berbintang? Dia juga ingin bertanya seberapa kuat saudari jenius dari Undying Dark Phoenix yang berevolusi menuju Vermilion Bird itu. Semuanya, aku ingin kembali ke ruang dan waktu era Permaisuri untuk melihatnya. Bagaimana denganmu? Si Yu bertanya pada hewan peliharaannya yang dikontrak dan segera menerima sorakan dari semua orang. Hanya Qi yang memukul kepalanya dan berkata, kalian semua telah menerobos. Aku akan kelelahan. Kecuali, Si Yu, Anda membantu saya menambahkan beberapa keterampilan semu untuk meningkatkan kemahiran perjalanan ruang waktu. Jika Anda menerobos, Anda seharusnya dapat menambahkan beberapa keterampilan semu, bukan? Wajah Si Yu menjadi pucat. Dia akan mati juga. Bab 1186 Transmigrasi ke Era Permaisuri, 1. Universitas Ibu Kota Kuno. Si Yu dan kucing permata memecahkan bahaya tersembunyi dari ibu kota kuno, medan perang mayat hidup, tanpa ada yang menyadarinya. Dia menyembunyikan kelebihan dan reputasinya dan kembali ke Back School. Sayangnya, mulai sekarang, medan perang undead akan lumpuh, dan undead akan semakin sedikit. Tapi itu bukan masalah besar. Tempat latihan semacam ini terlalu berbahaya, jadi tidak apa-apa. Ketika saatnya tiba, Si Yu dapat sepenuhnya membangun tempat pelatihan yang lebih baik untuk ibu kota kuno. Terus terang, medan perang undead adalah tempat berbahaya yang dipengaruhi oleh totem terkemuka yang telah jatuh dari setengah dewa. Hewan peliharaan mana di tim Si Yu yang lebih rendah darinya? Si Yu dengan santai menepuk kepalanya dan bisa memikirkan 10 lokasi pelatihan yang tidak kalah dengan medan perang undead. Kemudian, Si Yu dan gadis kucing permata kembali ke Universitas Ibu Kota Kuno. Dia menemukan kepala sekolah Feng. Si Yu, kamu sudah bangun. Kepala sekolah Feng, yang sedang menyiram tanaman dan pensiun, sangat terkejut melihat Si Yu dan gadis kucing permata muncul. Dia bisa dikatakan tidak memiliki hal lain untuk diminta saat ini. Sekolah itu memiliki legendaris terkuat dan dewa terlemah. Apalagi yang ada untuk bekerja keras. Mereka hanya harus berbaring telentang. Namanya pasti akan tercatat dalam sejarah dengan nama Si Yu dan kucing permata.
Setelah beberapa hari fermentasi, meskipun dunia masih belum tahu level mana yang telah ditembus Siyu, pertempuran itu secara langsung mengubah gelar Siyu dari legenda dunia menjadi legendaris terkuat. Setelah mati rasa selama beberapa hari, kepala sekolah Feng secara bertahap menerimanya. Bagaimanapun, bahkan cucunya telah menjadi legenda bergelar. Bukan masalah besar bagi Siyu dan kucing permata untuk menjadi kekuatan pertempuran legendaris dan kekuatan pertempuran demigod. Dari kelihatannya, kamu tidak terlihat seperti baru bangun tidur. Kepala sekolah Feng memandang Siyu yang energi dan yang lainnya dengan ekspresi tidak puas. Mengaum, mengaum, mengaum. 11, yang mengikuti di samping Siyu, menyentuh perutnya dan bertanya apakah universitas masih bisa menyediakan makanan. Sebuah milestone Yin yang baru saja datang. Meski telah mengendalikan kekuatannya, ia masih lapar. Ekspresi kepala sekolah Feng menjadi gelap. Aku, tidak bisa lagi. Siyu, panda ini, sudah berada di level setengah dewa. Itu bisa memakan semua universitas ibu kota kuno sendirian. Seluruh tim Siyu, bisa memakan ibu kota kuno. Siyu telah tidur selama 7 hari sejak Siyu kembali dan kepala sekolah Feng tahu bahwa dia bukan lagi manusia. Lebih baik membiarkan Siyu dan yang lainnya memikirkan cara untuk menyelesaikannya sendiri. 11 menundukkan kepalanya dengan sedih. Kepala sekolah Feng, Anda telah berubah. Di masa lalu, Anda selalu membuat saya makan semuanya. Memang, aku tidak baru saja bangun. Setelah bangun, saya menyeret Guru Ying ke medan perang mayat hidup untuk berjalan-jalan, kata Siyu. Kepala sekolah Feng, saya pergi ke medan perang undead untuk berjalan-jalan. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Apa yang kamu lakukan? Aku membiarkan Unding Dark Phoenix keluar di sepanjang jalan, kata gadis kucing permata itu. Mata kepala sekolah Feng berputar ke belakang dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Mengapa mereka bertindak sendiri? Tapi segera, dia menyadari bahwa, sepertinya itu bukan masalah besar. Dia langsung membayangkan adegan Unding Dark Phoenix menerobos segel dan melihat 3-4 demigod mengelilinginya. Itu terasa sangat baik. Jadi, apa yang dikatakan oleh Unding Dark Phoenix sebelumnya benar. Kepala sekolah Feng segera bertanya. Siyu dan gadis kucing permata saling memandang dan berkata kepada kepala sekolah Feng, sekarang tetangga Yunan. Kepala sekolah Feng mengerti. Penjahat, kan? Dia tahu bahwa Phoenix ini bukanlah orang yang baik. Tapi Phoenix kegelapan yang abadi memang ibu permaisuri. Kepala sekolah Feng melebarkan matanya dan segera memasang ekspresi sangat lapar. Cepat, katakan padaku. Siapa yang bukan arkeolog? Tunggu, sebuah pesan, kata Siyu dengan malu. Presiden Lin. Sesaat kemudian, Siyu selesai menjawab. Kepala sekolah Feng bertanya, ada apa? Siyu berkata, bukan apa-apa. Dia membawa prediction all ke pertemuan di aliansi. Guru burung hantu tiba-tiba menerobos rapat dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lupakan mereka. Ayo lanjutkan. Kepala sekolah Feng. Kucing permata, sialan. Kemudian, Siyu memberitahu kepala sekolah Feng tentang rahasia dinasti permaisuri. Kepala sekolah Feng menghela nafas terus-menerus. Setelah memuaskan rasa ingin tahunya, kepala sekolah Feng menghela nafas. Dia benar-benar ingin menyaksikannya secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa itu bukan hanya Siyu. Setiap penjinak binatang arkeologi memiliki perasaan ingin berpartisipasi secara pribadi setelah mempelajari sejarah yang hilang. Sayangnya, mereka tidak berdoa. Yah, jadi aku akan menyerahkan medan perang undead kepadamu untuk menghadapi akibatnya, kata Siyu. Kepala sekolah Feng. Dia tahu bahwa tujuan Siyu memberitahunya tentang hal ini pasti untuk menyalahkan. Saya mengerti, saya mengerti. Serahkan sisanya padaku. Apakah kamu akan kembali ke dataran es? Kepala sekolah Feng bertanya. Tidak, aku masih harus tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, kata Siyu. Siyu untuk sementara tidak berniat meninggalkan universitas ibu kota kuno. Lagi pula, dia masih harus bekerja dengan kucing permata untuk menyegel Yunan. Jika kucing permata bekerja lebih keras, Bugi dan yang lainnya bisa bekerja lebih sedikit. Premisnya adalah kucing permata tidak membiarkannya mengurus makanan. Baiklah, saya akan melihat apakah saya bisa menelepon kembali Qinyi, kata kepala sekolah Feng. Dia pasti ingin tahu tentang permaisuri. Ketika saatnya tiba,
Anda bisa memberitahunya. Tidak masalah. Si Yu mengangguk. Sekitar seminggu kemudian, Yun An disegel di reruntuhan legendaris oleh Si Yu dan yang lainnya dan dikirim ke kota Wuling. Tangan senior Ji Mengzu hampir gemetar saat dia mengambil kehancuran yang dia berikan secara pribadi kepada Si Yu. Dia tidak menyangka bahwa setelah berputar-putar, pusaka keluarga akan kembali padanya. Selain itu telah berubah dari alat untuk menyegel totem terkemuka menjadi alat untuk menyegel setengah dewa Yun An. Bab 1187 Transmigrasi ke Era Permaisuri 2. Ji Mengzu melihat barang itu dan memikirkannya. Dia merasa bahwa pada saat ini, Kaisar Wu dan arwah ayahnya di surga juga dapat dihibur. Kemajuanmu masih terlalu lambat. Setelah Si Yu dan yang lainnya pergi, Ji Mengzu berkata kepada Lin Xiuzu, Si Yu, ketika aku bertemu dengannya, dia hanyalah seorang Beastamer level 6. Sekarang, dia sudah menjadi legendaris terkuat. Jika Anda ingin mengejarnya seperti ini, menurut metode latihan normal, itu sama sekali tidak cukup. Senior Panda tersenyum pahit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, aku tidak akan mengejar lagi. Aku akan mengasuh korps binatang pemakan besi untuknya. Ji Mengzu menghela nafas. Ya, apa yang harus mereka lakukan? Si Yu seperti Kaisar Si dari era Kaisar Waktu, Kaisar Wu dari era Kaisar Wu. Tidak, dia lebih kuat dari mereka. Dalam situasi ini, bagaimana rekan-rekannya bisa menyusul? Bahkan jika mereka memiliki bakat legendaris, itu sama sekali tidak cukup. Lagi pula, Si Yu saat ini diakui sebagai legendaris terkuat di planet biru. Di pihak Si Yu, tanpa reruntuhan legendaris, kura-kura, es kecil, dan kucing pendek juga mengubah lingkungan latihan mereka. Itu bukan reruntuhan Laut Biru, tapi dunia mistik portabel yang dibuat oleh Bugi sendiri. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk memodifikasi lingkungan pelatihan, dan akan lebih mudah untuk melatih kemauan dari 4 pengikut binatang surgawi. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di sini, Si Yu akhirnya bisa menyibukkan diri. Tujuannya saat ini adalah menjadi setengah dewa. Yang terbaik adalah menunggu sampai tahap mythical benar-benar dihidupkan kembali. Begitu dia menerobos, dia akan langsung menjadi tak terkalahkan di tingkat dewa. Tujuan pertama Si Yu adalah menambahkan poin ke Little Ji dan Daki dan menarik keterampilan super mereka hingga batas saat ini. Menggunakan ini dan suplemen baby ginseng untuk meningkatkan fisiknya. Adapun perjalanan spasial Qi, tingkat keberhasilan pengajaran saat ini sangat rendah. Si Yu benar-benar tidak berani mengajarkannya. Dia dengan tegas melemparkan Qi ke Bugi untuk melanjutkan pelatihan khusus perlawanan. Setidaknya, dia harus memiliki perlawanan tuan sebelum datang. Jika dia ingin menambah poin, dia bisa melatih perlawanannya. Adapun Daki dan keterampilan semu lainnya yang sudah memiliki perlawanan tuan, Si Yu benar-benar berani mengajari mereka. Ini karena saat dia menerobos, tingkat keberhasilan mengajarkan keterampilan semu itu telah mencapai tingkat yang rendah. Ditambah dengan banyak dukungan, meskipun konsumsinya sangat besar, mungkin ada tingkat keberhasilan. Selain itu, karena terobosan ini, setumpuk skill super top dengan tingkat keberhasilan 0 juga memiliki tingkat keberhasilan. Sayangnya, itu juga sangat rendah. Misalnya, tubuh Dewa Iblis 11 dan armor Dewa Petir sebenarnya bisa digabungkan. Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, Si Yu juga sangat ingin tahu tentang keterampilan apa yang bisa digabungkan. Dari kesulitannya, kemungkinan besar itu adalah keterampilan semu. Keahlian fisik semu. Dia merasa bahwa, jika itu menyatu, itu pasti bisa mengalahkan keterampilan fisik Dewa Banteng Emas kuno. Tentu saja, Si Yu tidak ingin mencoba level yang sangat rendah ini dengan mudah saat ini, dia berencana untuk berubah dari hemat menjadi boros. Setelah pertempuran setengah dewa di Laut Iblis yang mengguncang dunia, Si Yu legendaris terkuat menghilang dari pandangan semua orang lagi. Si Yu kembali ke dataran es dan mulai berkultivasi lagi. Pertama adalah staf penunduk setan Daki, pembebasan abis, pusaran kematian, dan hujan gelombang langit gelap. Mereka semua dipilih oleh Si Yu, sempurna plus 47. Keterampilan tingkat rendah juga bisa digabungkan, tetapi karena gerakan yang menyertainya terlalu sedikit, Si Yu tidak bergerak untuk saat ini. Dia berencana untuk mereplikasi lebih banyak keterampilan seperti tim satu di masa depan dan memberikannya keterampilan fusi yang disesuaikan. Saat ini, kekuatan tempur Daki bersama dengan Heart of the Abyss bisa dikatakan sangat ganas.
Kekuatan pertempurannya dekat dengan tim utama. Apa yang kurang adalah replikasi keterampilan terbaik dan kultivasi eksklusif. Tentu saja, jika bebek menjadi lebih kuat, Ji kecil pasti akan menjadi lebih kuat. Keduanya adalah keterampilan super, tetapi semuanya ditingkatkan menjadi sempurna plus 47. Di antara mereka, karena kompatibilitas antara domain bumi dan gempa terlalu tinggi, Siyu dengan mudah menggabungkannya ke kontrol bumi. Dapat dikatakan bahwa selain kecerdasan dasar, yang lainnya sudah menjadi batasnya. Pada saat ini, selain Little Purple dan Ki, hewan peliharaan yang dikontrak di tim Siyu sudah memiliki perlawanan tuan. Siyu tidak berhenti menambahkan poin. Dia terus menambah poin dengan gila-gilaan dan menyerang Little Purple. Meskipun perlawanan Little Purple kurang, setelah menderita sedikit, keterampilan super masih bisa ditambahkan. Di sisi lain, meskipun keahlian Super Eleven dan Susu sudah dapat terus meningkatkan poin dari Transcendent menjadi kemahiran Dao, Siyu tidak mau. Di pihak Eleven, itu karena semakin kuat, semakin besar makannya, dan semakin besar beban pada penjinak binatang. Fisik yang diterima Siyu dari umpan balik sama sekali tidak sebanding dengan bebannya. Jika dia terus menambahkan poin, lebih baik menambahkan poin ke Little Purple. Setelah Little Purple menjadi lebih kuat, tidak hanya bebas dari beban, tapi juga bisa memperkuat Beastaming Space dan terus mengurangi bebannya. Sudah jelas siapa yang lebih nyaman bagi Beastamer. Sedangkan untuk Susu, tidak perlu menambahkan poin sama sekali. Itu hanya perlu menggunakan Infinite Devor untuk mencerna warisan reruntuhan Laut Biru. Pada level totem, kecepatan penerimaannya bahkan lebih cepat. Siyu tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri dengan dua keterampilan pewarisan dari Transcendent ke kemahiran Dao. Nyatanya, demi keadaan Siyu, dia harus tenang. Begitu saja, 2 bulan kemudian, fisik Siyu akhirnya mengalami terobosan kecil. Ling mengira dia bisa mengontrak Dewa Totem di atas levelnya. Secara teori, yang terbaik adalah memilih Little Purple, Baby Ginseng, dan Bugi untuk totem ini. Di antara mereka, Little Z telah menembus ke level totem. Umpan baliknya ke Beastaming Space jelas merupakan yang terbesar. Namun, Z kecil hanya memiliki perlawanan sedang saat ini. Itu baru saja menjadi tuan. Terus menambahkan poin ke level totem akan menghabiskan terlalu banyak energi. Baby Ginseng bisa segera menerobos. Pada saat itu bisa memperkuat kemampuan pemulihan Siyu. Suplemen yang dibuatnya juga akan memiliki efek yang lebih kuat. Itu sama untuk Bugi. Setelah menerobos, naga imajinasinya bisa dinaikkan menjadi Transcendent. Itu bisa membuatnya berkembang lagi. Saat itu, Siyu memperkirakan bahwa Bugi juga akan menjadi ras mitos. Sebagai elemen spasial, umpan baliknya ke ruang penjinakan binatang Siyu akan menjadi yang kedua setelah ungu kecil. Bab 1188 Transmigrasi ke Era Permaisuri 3. Selain itu, ada juga umpan balik atribut yang lebih komprehensif. Namun, pada akhirnya, tidak satu pun dari ketiganya yang terpilih. Dia menggunakan Citong sebagai kandidat pertama. Ini adalah hadiah tambahan untuk menjadi yang pertama di tim sebelumnya. Selain itu, ada alasan lain. Siyu dan yang lainnya lelah tinggal dan berencana pergi ke era permaisuri untuk bermain. Situasi Siyu dan yang lainnya saat ini adalah karena terobosan menjadi terlalu kuat, tekanan ketika Ki bertransmigrasi akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, karena pembatasan keinginan Ki, masih terlalu dini untuk menambah poin. Meskipun Ki kemudian menyatakan bahwa dia tidak keberatan dan dapat pindah dengan Siyu dan yang lainnya jika dia mengkonsumsi lebih banyak energi, Siyu tidak tahan. Oleh karena itu, setelah 2 bulan pelatihan, Siyu berhasil melakukan hal lain. Siyu mentransfer Ki dari kontrak Beastaming Space kedua ke Beastaming Space pertama dan secara resmi mempromosikan Ki ke tim pertama. Setelah tiba di tim pertama dan menikmati makanan dari ruang level 8, Ki segera diperkuat. Saat ini, konsumsinya akan jauh lebih rendah jika dia pindah bersama Siyu dan yang lainnya. Sayangnya, Siyu hanya melatih tubuhnya dalam 2 bulan terakhir dan mengabaikan peningkatan ruang kedua. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk membiarkan Ki bergerak. Saat dia akan pergi ke era permaisuri berikutnya, menjaga peluang terobosan untuk Citong jelas merupakan pilihan terbaik. Karena dinasti permaisuri adalah era Phoenix. Saat itu, peluang ada di mana-mana untuk Phoenix. Jika Citong tidak diizinkan untuk menerobos dan berevolusi dalam satu gelombang,
itu hanya akan membuang-buang kesempatan untuk bertransmigrasi. Dia juga ingin melihat sumber daya super tingkat dewa dari ras Phoenix. Dikatakan bahwa hanya kekuatan tingkat dewa yang dapat mengambilnya. Jika Chitong bahkan bukan setengah dewa, pasti akan sulit bagi Si Yu untuk membawa mereka pergi. Jika Chitong mencapai tingkat setengah dewa, dapat merasukinya, memakan buah waktu, dan mengorbankan lebih dari 10 kambing hitam tingkat totem, Si Yu merasa bahwa bukan tidak mungkin untuk secara instan mencapai kekuatan pertempuran tingkat dewa. Dalam 2 bulan terakhir, Chitong tidak melakukan apa-apa lagi. Itu mengeluarkan roh burung dan bentuk roh Phoenix, yang merupakan garis keturunan dari Unding Dark Phoenix, dan meremasnya menjadi klon. Dengan cara ini, tidak hanya bisa lolos dari pengaruh Unding Dark Phoenix, tapi juga bisa mewarisi bakat Mu Huiyin dan menjadi dirinya sendiri. Adapun klon Phoenix, Si Yu dan yang lainnya berencana untuk mengasuhnya menuju Vermilion Bird untuk melihat apakah itu bisa berhasil. Terlepas dari metode kultivasi yang ada, Si Yu juga akan kembali dan belajar dari saudara perempuan Unding Dark Phoenix. Bukankah pihak lain yang dikenal sebagai Dewa Matahari Phoenix yang telah menguasai kekuatan burung Vermilion Langit Berbintang, dewa yang paling dekat dengan Vermilion Bird? Oleh karena itu, sekarang, Citra Chitong sudah menjadi roh pedang humanoid. Yang berdiri di klon Phoenix dan memegang pedang, adalah gadis pedang Phoenix. Tahap evolusi selanjutnya adalah Vermilion Bird Sword Maiden yang memegang formasi pedang pembunuh abadi. Ayo pergi. Setelah berkultivasi dengan pahit selama 2 bulan, Si Yu sangat bersemangat. Dia akhirnya bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu lagi. Mereka memilih hari yang baik dan segera berangkat. Si Yu terbang melalui kekuatan psikis dan tidak menunggang hewan peliharaannya untuk menikmati luasnya langit. Namun, saat Si Yu melewati ibu kota iblis, dia tiba-tiba mengerem dan berhenti terbang menuju pulau luar angkasa. Dia melihat ponselnya dengan ekspresi terkejut. Itu adalah orang yang mengirim pesan di grup Biro 11. Pengirimnya adalah Gu Yun, satu-satunya orang yang absen dari rapat Biro 11 terakhir. Itu adalah veteran Biro 11, mantan arkeolog terkuat Dong Huang yang bisa dikatakan sebagai direktur Biro 11. Melalui reruntuhan, senior ini telah membantu Dong Huang mendapatkan 2 sumber mitikal saja. Lebih dari 10 sumber daya legendaris. Dia adalah sosok yang cukup legendaris. Sayangnya, dikatakan bahwa dia pergi menjelajahi reruntuhan mitikal dan tidak keluar selama 5 tahun. Pada saat yang sama, dia menyuruh tidak ada yang mengganggunya dan mencarinya. Kalau tidak, mereka tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi mereka juga akan melakukan sesuatu yang buruk dengan niat baik. Seorang pakar seperti dia memang memenuhi syarat untuk tidak membiarkan orang lain menuding. Saat ini, dia mengirim pesan grup. Ini berarti, dia telah berhasil memecahkan reruntuhan mitikal dan keluar. Pesan itu baru saja dikirim beberapa detik yang lalu. Di reruntuhan selama beberapa tahun, ponsel juga jarang memiliki listrik. Itu harus menjadi bentuk kehidupan mekanis. Gu Yun, aku keluar. Aku berada di luar reruntuhan itu sekarang. Hewan peliharaan saya dan saya sudah lama tidak makan dan kehilangan mobilitas kami. Kami sangat lapar sekarang. Siapapun, cepat dan kirim makanan ke. Di grup, Lu Qinyi, Gu Senior, Lilian Ping, siapa yang berada di dekat ibu kota iblis. Ke Yingzong, Gu Senior, jangan khawatir. Saya menghubungi Presiden Asosiasi Modal Iblis, tetapi makanan dari 7 tuan mungkin perlu beberapa saat untuk disiapkan. Fang Lan melihat obrolan itu dan gemetar. Si Yu melihat koordinat dan terdiam sesaat. Aku kebetulan berada di dekat ibu kota iblis. Ini sangat dekat. Saya akan mengirim makanan ke senior Gu terlebih dahulu. Lu Qinyi, Si Yu, apakah kamu di sana? Silakan. Si Yu tidak menyangka akan bertemu dengan seorang senior dari Biro 11 yang memecahkan reruntuhan dan keluar dari pengasingan dalam perjalanan. Tinggal di reruntuhan mitikal selama 6 tahun, sumber daya yang dibawa di awal mungkin sama sekali tidak cukup untuk mendukung aktivitas pihak lain. Mereka akhirnya keluar kali ini. Mereka pasti kelaparan. Seluruh tim Si Yu bisa memahami rasa lapar. Setelah melihat koordinat, Si Yu dengan cepat berlari menuju lokasi reruntuhan mitos ibu kota iblis yang tercatat di indeks Biro 11. Tidak butuh waktu lama bagi Si Yu untuk mencapai lokasi. Pada saat ini, Senior Gu Yun terbaring lemah di tanah dengan 7 hewan peliharaan tingkat penguasa. Lingkungannya seperti hutan primitif.
Gu senior tua sudah tinggal kulit dan tulang. Hewan peliharaan tingkat tuannya juga sangat lemah. Bab 1189 Transmigrasi ke Era Permaisuri 4. Dari kelihatannya, setelah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirim pesan, Siyu melihat bahwa hewan peliharaan mekanik tuan pihak lain yang terlihat seperti indeks telah sepenuhnya dimatikan dan jatuh ke keadaan tidak aktif. Ketika Siyu melihat senior Gu seperti ini, dia segera mengeluarkan satu sachet dan membubarkan wewangiannya. Pada saat berikutnya, senior Gu Yun yang berambut putih dan hewan peliharaan segera terlihat lebih baik dan perlahan membuka mata mereka. Gu senior, makanlah. Siyu mengeluarkan beberapa makanan roh dengan nutrisi yang relatif ringan yang biasanya dimakan tim dan menggunakan kekuatan psikisnya untuk mengendalikannya agar mengapung di depan senior Gu dan yang lainnya. Mencium aromanya, mereka seperti hantu lapar saat mereka memakannya dengan gila-gilaan. Setelah melahapnya, wajah pucat senior Gu Yun langsung berubah menjadi lebih merah. Saat ini, Gu Yun sangat terkejut. Dia hanya minum beberapa suap teh susu dan makan beberapa buah kering, tetapi tubuhnya langsung terasa hangat dan cepat pulih ke keadaan sehat. Makanan apa ini? Gu Yun tahu betul betapa buruk kondisinya. Jenis makanan apa yang bisa membuatnya pulih begitu cepat dengan begitu lembut? Mengaum. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan bahwa hewan peliharaan tuannya jelas hanya makan sebagian kecil, tetapi mereka segera menjadi bersemangat. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Kamu, pada saat ini, setelah pulih sedikit, senior Gu Yun, yang sedang duduk di tanah dan bersandar di pohon, akhirnya melihat Siyu di depannya. Seorang pria muda berusia awal 20-an. Dia bangun dengan bantuan Siyu. Gu senior, nama saya Siyu, seorang pemula dari Biro 11. Lu Qinyi mengundang saya untuk bergabung dengan Biro. Saya kebetulan berada di dekat ibu kota setan. Setelah melihat pesannya, saya yang pertama bergegas, kata Siyu. Senior Gu Yun menatap Siyu. Anak baru, ya, sudah 6 tahun. Siyu, makanan yang kamu berikan tadi pasti sangat berharga. Terima kasih. Dia dengan tulus berterima kasih. Siyu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka semua adalah makanan normal. Mereka sangat bergizi dan cocok untuk diserap oleh orang-orang yang lemah. Qinyi telah mengundang seorang jenius yang mengesankan, senior Gu Yun berkata dengan ramah. Bagaimana itu bisa menjadi makanan normal? Untuk dapat membawa barang-barang ini bersamanya, pemula dari Biro 11 ini mungkin mengesankan. Dia benar-benar seorang arkeolog dengan bakat legenda dan sangat diasuh oleh asosiasi. Dia bertanya-tanya apakah Lu Qinyi telah menembus level legenda dalam 6 tahun. Gu senior, apakah kamu merasa lebih baik? Siyu bertanya. Aku masih punya makanan di sini. Old Gu Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Itu cukup. Saya katakan, nak, apakah Anda tahu di mana ini? Haha, reruntuhan mythical. Pria tua itu tiba-tiba tertawa. Aku sudah memecahkannya. Dari situ, saya bahkan mendapatkan sumber daya mythical. Haha, sumber daya mythical dalam 6 tahun, bukan kerugian. Senior Gu Yun memandang Siyu dan berkata, tapi kehancuran ini sangat berbahaya. Saya hampir tidak bisa kembali. Saya beruntung membawa kembali sumber daya mythical ini kali ini. Kalian para junior, jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Gu Yun sudah menduga ekspresi kaget Siyu. Lagi pula, sumber daya mythical dan keuntungan arkeologi semacam itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia arkeologi. Sumber daya mitos. Namun, yang mengejutkan Gu Yun, pemula ini, Siyu, sangat tenang. Dia hanya sedikit terkejut. Penatua Gu tertegun. Tidak buruk, tidak buruk. Kekuatan mentalnya tidak buruk. Pemula dari Biro 11 ini cukup luar biasa. Di era saat ini di mana Biro 11 kekurangan, itu langka dan berharga. Gu Yun menghela nafas. Setelah ini, dia bersiap untuk pensiun dan benar-benar tidak punya tenaga untuk dipusingkan dengan reruntuhan. Lebih baik menginvestasikan energinya pada generasi baru Biro 11 ini dan mengasuh mereka. Dia merasa bahwa Siyu, yang datang untuk mengantarkan makanan kepadanya segera, tidak buruk. Gu senior. Pada saat ini, suara helikopter tiba-tiba muncul di langit. Pada saat yang sama, pengeras suara seperti siaran terdengar. Bentuk kehidupan mekanis tipe helikopter tiba-tiba mendarat di sini. Helikopter itu mendarat tidak jauh.
Seorang pria parubaya yang agak montok dengan setelan formal abu-abu segera berlari dengan gugup bersama sekelompok staf medis. Gu senior, apa kamu baik-baik saja? Huo kecil. Ketika senior Gu melihat gendut parubaya ini, dia langsung tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Kamu selangkah terlambat. Saya sudah diselamatkan. Ini semua berkat Siyu. Dia kebetulan ada di dekat sini. Pria parubaya di depannya adalah presiden dari Demon Capital Association, legenda Beastamer, Huodi. Maaf, senior Gu, kami terlambat. Pada saat ini, perhatian Presiden Huodi tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah Siyu, yang mengangguk padanya. Presiden Huo, Gu senior mengirim pesan ke Biro 11. Saya kebetulan berada di dekatnya, jadi saya bergegas duluan. Namun, ia tetap harus menjalani pemeriksaan lengkap. Aku akan menyerahkannya padamu, kata Siyu. Mata Presiden Huo membelalak. Siyu legendaris. Astaga, Biro 11 benar-benar mengirim dewa ini. Dia hampir mati lemas. Sebagai legenda, dia sudah memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa hal dan memahami betapa menakutkannya pemuda di depannya. Satu orang membunuh dua demigod. Penjinak binatang legendaris terkuat yang diakui dari aliansi Bintang Biru. Omong-omong, pertama kali dia mendengar tentang Siyu adalah di konferensi makan, siapa yang mengira bahwa dalam waktu singkat, pemuda yang pertama kali digali oleh Biro 11 ini telah tumbuh sedemikian konyolnya. Bab 1190 Transmigrasi ke Era Permaisuri, 5. Blue Planet terkuat. Mungkin tidak semua legenda di Donghuang mengetahui gelar ini, dan dia kebetulan memiliki saluran untuk mengetahui beberapa informasi orang dalam. Dapat dikatakan bahwa ini diakui secara publik di dunia. Bahkan legendaris sumber surgawi lebih rendah dari pemuda di depan mereka. Presiden Huo tidak menyangka bahwa orang pertama yang bergegas ke sisi senior Gu sebenarnya adalah Siyu. Siyu legendaris, aku mengerti. Saya akan segera membawa senior Gu untuk menjalani pemeriksaan penuh. Saat Presiden Huo selesai berbicara, senior Gu di sampingnya tertegun. Apa, legendaris Siyu? Judul aneh macam apa ini? Dia tidak mengerti mengapa Huo di begitu aneh. Staf medis di sekitarnya juga tercengang. Mereka juga mengenal Siyu. Legenda dunia Siyu. Namun, mengapa Presiden Huo memanggilnya legendaris Siyu? Gu senior, tubuhmu seharusnya tidak mengalami masalah besar lagi, tetapi lebih baik melakukan pemeriksaan lengkap, kata Siyu. Ada tuan mekanik tipe medis profesional di kota tingkat pertama. Dari sudut pandang profesional, itu dianggap sebagai perpaduan baby ginseng dan ling. Meskipun Siyu sudah yakin bahwa pihak lain baik-baik saja, lebih baik memeriksanya secara profesional sesuai dengan prosesnya. Itu bisa membuat pihak lain mengetahui kondisi fisiknya dengan lebih jelas dan menyelamatkannya dari masalah. Baiklah, senior Gu mengangguk ketika dia berbicara secara telepati kepada junior yang lebih dia kenal, Huodi. Little Huo, kenapa kamu baru saja memanggil Siyu legendaris? Nama aneh macam apa ini? Dia bingung. Presiden Huo tersenyum pahit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Penatua Gu telah menjelajahi reruntuhan selama 6 tahun. Dia mungkin tidak tahu apa-apa tentang perubahan di dunia luar. Dia mengumpulkan pikirannya dan membiarkan Penatua Gu merasakannya. Penatua Gu, legendaris Siyu. Meskipun dia pemula di Biro 11, dia telah mengambil alih gelarmu dan menjadi arkeolog terkuat di Donghuang, bukan, planet biru. Selain itu, dalam 2 bulan, dia bahkan secara pribadi memimpin 3,5 dewa totem untuk membunuh setengah dewa totem yang menghancurkan Kaisar Wu, Yun'an, dan setengah dewa laut abis kuno. Dia sudah menjadi legendaris terkuat yang diakui di Blue Planet. Bahkan Divine Source legendari telah memutuskan untuk memberinya posisi. Penatua Gu, waktu telah berubah. Pria muda di depanmu adalah manusia terkuat di planet biru sekarang. Gu Yun. Pria tua itu tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Siyu. Dia baru saja diselamatkan, dan sekarang dia tiba-tiba menderita penyakit jantung. Siyu. Satu demi satu, anggota Biro 11 bergegas menuju ibu kota iblis. Elder Gu menekan emosinya dan menerima pemeriksaan, terutama karena dia juga curiga ada masalah dengan penerimaan informasi dari dunia luar. Siyu, mengapa kamu berada di dekat ibu kota iblis? Lu Qinyi, yang bergegas mendekat, menyenggol Siyu dan bertanya. Berkat kamu, Elder Gu terlihat lebih energi dari yang aku bayangkan. Siyu tersenyum dan berkata,
saya sedang bersiap untuk bepergian ke luar negeri. Oh, di mana? Kata senior Lu. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Meskipun Unding Dark Phoenix mengatakan bahwa Phoenix Island, faksi musuh dari dinasti Permaisuri, telah tenggelam, saya masih ingin menemukannya. Mengapa? Apakah Anda ingin pergi bersama? Si Yu tersenyum. Lu Qinyi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, lupakan. Undang saya bersama ketika Anda menemukannya. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini. Baiklah kalau begitu, bagus, kata si Yu. Senior, setelah Penatuagu menerima perawatan, sapa dia untukku. Saya tidak akan tinggal di sini lagi. Lu Qinyi, sangat cemas. Arkeologi. Ada alasan mengapa si Yu pergi ke Nadi Naga hari ini. Hari ini adalah tahap paling aktif dari Nadi Naga. Jika dia menggunakan kekuatan Nadi Naga untuk bertransmigrasi, konsumsinya akan dikurangi seminimal mungkin. Jika dia sedikit terlambat, dia harus menunggu lama. Kalau tidak, mengapa itu disebut hari keberuntungan? Lokasi, Vena Naga Ruang Waktu. Setelah si Yu dan yang lainnya akhirnya tiba, saat Qi mengerahkan kekuatan, cahaya merah jambu dan putih yang menyelimuti si Yu dan yang lainnya pertama-tama berkedip sebelum menjadi tenang. Di ruang masa lalu, kalender Dong Huang, 955 tahun. Pada saat yang sama, setelah kehancuran dinasti Kaisar Wu, dunia totem berada dalam kekacauan. Di timur, Kekaisaran Phoenix di dataran tengah dikenal sebagai negara totem terkuat dan menduduki wilayah terkaya. Di sekitarnya, ada ratusan negara. Negara totem dengan berbagai ukuran dan kota manusia tersebar di timur. Bisa dikatakan di timur, ada ratusan ras yang berdiri di hutan. Pahlawan yang luar biasa terbagi, dan para jenius terus bermunculan. Di antara mereka, Bistamer Bibrida dari ras Phoenix adalah yang paling terkenal. Yang paling representatif adalah putri seorang dewa, Putri Huangxi dari Kekaisaran Phoenix. Di laut yang kacau dan sunyi. Sosok-sosok muncul dari udara tipis di Pulau Desolate ini di bawah langit gelap dengan cahaya spasial merah muda dan putih. Datang, Qi, apakah ada penyimpangan waktu lagi? Waktunya sepertinya sedikit lebih awal dari yang diharapkan. Lupakan. Lebih baik datang lebih awal daripada nanti. Singkatnya, ayo pergi ke Dong Huang untuk melihat-lihat dulu. Si Yu dan yang lainnya menerkam ke benua Dong Huang dengan penuh semangat seperti serigala, berencana untuk melihat situasi saat ini di timur terlebih dahulu. Kali ini, si Yu dan yang lainnya memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mengambil sumber daya super ilahi dan menjarah gudang harta karun 7 pulau dari Phoenix kegelapan yang abadi lagi. Juga, dia ingin memberi permaisuri spoiler dari pikiran bengkok Unding Dark Phoenix. Dia ingin melihat versi kuno dari Bakti Keibuan.